mengenang sang legenda Olo Panggabean. 15 tahun sudah wafatnya putra Batak asal Medan itu, oleh Antoni Antra Pardosi. Tidak terasa, sudah 15 tahun Olo Panggabean meninggal dunia, tanggal 10 April tahun 2009. Selama itu pula ia terkubur bersama kisah hidupnya yang bersaput misteri. Bagaimanapun, Olo Panggabean tetap dikenang sebagai preman besar sekaligus pengusaha sukses yang kelegendaannya tak tertandingi di negeri ini. Olo meninggal dunia di RS Glenea Gles Medan, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, Kamis, tanggal 30 April tahun 2009. Sebelumnya ia berobat di Glen Hospital Singapura, tetapi karena pengobatan di sana gagal, Olo diterbangkan kembali ke Medan dengan pesawat khusus seri LR-35A HSCFS. Disebut-sebut, Olo meninggal dunia akibat komplikasi penyakit yang menderanya, terutama dikarenakan komplikasi diabetes. Ia menghembuskan napas terakhirnya pada usia 68 tahun. Olo terlahir dengan nama baptis Sahara Oloan Panggabean, pada tanggal 24 Mei tahun 1941 di Medan. Ia adalah anak ketujuh dari 8 bersaudara, dari ayah dan ibu, Friedolin Panggabean dan Esther Huta Barat. Tak banyak yang tahu kisah hidup Olo masa kecil, kecuali terbetik informasi bahwa ia lahir dan besar di kawasan Petisah, di pusat kota Medan. Di sanalah ia pada masa mudanya memulai jasanya mengamankan beragam usaha di Jalan Sekip, tempatnya menetap sampai tutup usia. Sutiono dan Sutanto pernah merasakan kuatnya pengaruh Olo saat bertugas sebagai Kapolda Sumut, pada tahun 1999 dan 2000. Julukan paling garang bagi Olo adalah Big Boss Preman, semata-mata karena IPK yang ia pimpin punya kecenderungan menguasai atau membekini bisnis yang membutuhkan nyali dan kekuatan fisik. Bukan rahasia lagi bahwa IPK kerap bentrok dengan ormas lainnya seperti Pemuda Pancasila untuk berebut pengaruh terutama sumber penghasilan, demikian sampai dengan sekarang. Sejatinya, IPK didirikan Olo bukan sebagai organisasi preman. Organisasi ini sesuai namanya lebih mengkaryakan pemuda putus sekolah dan mereka yang kurang beruntung sehingga banyak manfaatnya untuk menekan pengangguran. Olo dijuluki Raja Judi hanya karena kerap dikait-kaitkan dengan praktik perjudian semacam Las Vegas di kota Medan. Sudah menjadi rahasia umum pula, bahwa pada masa kejayaan Toto Gelap Togel, geng Olo disebut-sebut menguasai seluruh Sumut dan kota besar seperti Jakarta. Bisnis ini konon dimulai dari permainan Kim, semacam bingo berhadiah uang di bekas Medan Fair pada era 1970-an. Barulah setelah jabatan Kapolri disandang Sutanto pada tahun 2005, kegiatan perjudian di Sumut sedikit banyak telah meredup. Sejak itu, dikabarkan, Olo lebih memfokuskan diri pada bisnis legal. Kalaupun Olo pernah berurusan dengan polisi, adalah saat sejumlah anggota Brimob memberondong Gedung Putih sebutan untuk kediaman Olo, dengan tembakan peluru tajam, pada tahun 1999. Tidak ada korban dan aksi balasan. Informasi yang beredar kala itu, insiden itu merupakan buntut bentrok antara sejumlah anggota IPK dengan beberapa oknum polisi. Rumor yang beredar, insiden tersebut merupakan buah ketegangan antara Olo dengan Kapolda Sumut, Sutiono. Bisnis judi dan premanisme yang dikait-kaitkan dengan Olo belum pernah menyeret namanya ke jerat hukum. Ini mengingatkan kita pada sosok Al Capone diperankan Robert De Niro dalam film The Untouchable 1987. Bedanya, Al Capone berhasil dibekuk oleh seorang jaksa wilayah bernama Elliot Ness diperankan Kevin Costner, sementara Olo tidak. Kontroversi mengenai Olo semakin lengkap karena sifat filantropinya yang dermawan. Sering, tanpa publikasi apapun, ia mengulurkan pertolongan kepada janda miskin dan kaum duafa lainnya. Ia juga menjadi bapak asuh bagi banyak orang. Pernah, pada era 1990-an, saat banyak masyarakat suku Jawa di Aceh digeruduk GAM, Olo menampung mereka di Medan, diberikan uang saku, dan diongkosi pulang ke Jawa. Pada peristiwa kerusuhan 1998, ia juga berperan mengamankan Medan dari aksi anti-Cina. Ia serupa Godfather bagi masyarakat yang butuh pertolongan.
Yang pernah disorot media massa adalah kemurahan hati Olo melunasi semua biaya persalinan seorang ibu yang bayinya disandera karena tak mampu membayar rumah sakit. Pada tahun 2004, Olo membiayai operasi pemisahan kembar Siam, Anggi dan Anjeli, anak dari pasangan Subari dan Neng Harmaini, di salah satu rumah sakit di Singapura. Operasi pemisahan itu berjalan sukses. Olo turut menyambut dan menggendong dua bayi mungil itu sesampai di bandara. Oh, ya, sebelum lupa, Olo adalah sosok yang sangat mencintai ibunya. Setiap tanggal kematian sang bunda, Esther Huta Barat, ia selalu memasang iklan, in memoriam, berukuran besar di koran Sinar Indonesia Baru SIB. Olo senantiasa beranjak dari duduknya dalam pementasan lagu Batak untuk menyawer sang penyanyi saat mendengar lagu Inang. Hanya sedikit saja yang tahu bahwa yang berjalan ke depan panggung itu adalah Olo. Penampilannya sangat sederhana, seperti orang kebanyakan. Jauh dari kesan garang seorang Big Boss preman. 15 tahun sudah Olo menutup mata. Ia pergi selamanya menguap bersama sejuta misteri tentang kehidupannya. Begitulah. Semampu apapun Olo mengurung diri dalam misteri itu. Ia hanyalah manusia biasa yang tidak mampu mengelak dari sentuhan takdir kematian. Tenanglah beristirahat, Pak Ketua. Sumber. Halaman Facebook Antoni Antra Pardosi. Pengamatan selama menjadi pewarta di Medan. Dan sumber lainnya. Foto dari majalah Tabe. Edisi Mei tahun 2009. Perihal meninggalnya Olo Panggabean. TV Riau Bangkit.